Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri bernama Adik Melisa Risma. Kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai deteksi dini kanker. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi daripada kanker. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurhafiza, MPM 1907110027. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan sasaran. Nama saya Cutiara Mejora, MPM 1907110011. Saya ingin menjelaskan tentang tahapan kegiatan dan mekanisme pelaksanaan. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Mulia, NPM 1907110020. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan capaian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mita Julianti, MPM 1907110023. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus perhitungan yang berkaitan dengan capaian kinerja puskesmas. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, MPN 1907110007. Saya akan menjelaskan tentang materi nominator dan denominator. Baiklah, yang pertama, pengertian kanker. Kanker merupakan kondisi di mana terjadinya pertumbuhan sel-sel abnormal yang tak terkendali serta menekan sel-sel yang normal. Hal tersebut dapat membentuk suatu benjolan. Benjolan tersebut dapat kita ketahui dengan istilah tumor. Kanker dapat tumbuh dan muncul di bagian tubuh manapun. Saya Fitria Nurhafiza akan menjelaskan tentang dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum yang digunakan pada program deteksi dini kanker. Yang pertama, Permenkes 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Yang kedua, KMK nomor HK02 Menkes 514 2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga, peraturan Menkes nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan. Peraturan Menkes nomor 34 tahun 2015 tentang penanggulangan kanker payudara dan kanker leher rahim. Yang keempat, keputusan Menkes RI nomor 430 Menkes SK 4 2007 tentang pedoman pengendalian penyakit kanker. Selanjutnya, yang ketiga ialah sasaran. Adapun sasaran dari penyakit kanker itu ialah setiap warga negara wanita usia 30 sampai 50 tahun atau wanita yang pernah berhubungan seksual. Hal ini juga berlaku untuk wanita yang usia di bawah 30 tahun dikarenakan penyakit ini juga bisa terjadi pada wanita usia remaja. Pada dasarnya sih suatu penyakit itu tidak memandang usia, baik dia itu muda ataupun tua. Tergantung bagaimana cara mereka menjaga kesehatannya sendiri. Saya Cutiara Mejora ingin menjelaskan tentang tahapan kegiatan. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan, yang ketiga tahapan pembinaan dan monitoring evaluasi. Sementara itu, mekanisme pelaksanaan tahapan persiapan di Dinas Kesehatan Provinsi yaitu dengan menetapkan target sasaran di kabupaten atau kota dengan menggunakan data wanita usia 39 sampai 59 tahun yang pernah berhubungan seksual. Sementara di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas yaitu dengan mengelola program untuk menetapkan target di suatu wilayah dan juga mengelola program ketersediaan alat yang dibutuhkan. Dan selanjutnya tahapan pelaksanaan di Dinas Kesehatan Provinsi yang yaitu dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas yang mampu sadanis, IVA-tes, dan bioterapi melalui dana dekonsentrasi. Dan juga memastikan deteksi dini kanker berjalan sesuai standar. Sementara di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas yaitu dengan mengelola program untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan juga mengelola program untuk memastikan rujukan sesuai indikasi medis.
Selanjutnya tahap pembinaan dan monef di Dinas Kesehatan dan Monef, yaitu dengan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala, dan juga mengkoordinir pencatatan dan pelaporan secara berkala. Sementara di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas, yaitu dengan mengelola program pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang dan berskala. 6. Pelaksana, yaitu pertama dokter. Dokter terbagi dari dokter umum, dokter spesialis, dan dokter ahli dalam bidang kesehatan tersebut. Yang kedua adalah bidan. Bidan termasuk juga dalam pelaksana kesehatan tersebut. 7. Capaian kinerja. Presentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada wanita dari umur 30 tahun sampai 50 tahun. Karena dari umur tersebut sangat rentan terjadinya penyakit tersebut, atau wanita yang aktif secara seksual. Tentang rumus perhitungan. Rumus perhitungan adalah pengukuran capaian kinerja yang dilakukan puskesmas untuk melihat kasus deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim di suatu wilayah. Tujuannya agar dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat kanker payudara dan kanker leher rahim pada wanita 30-50 tahun atau wanita yang aktif secara seksual. Contoh menghitung rumus masalah tersebut, misalnya di suatu wilayah tersebut ada 2 puskesmas yang melaksanakan program deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim per 5 jumlah seluruh wilayah yang ada di daerah tersebut. 2/5 sama dengan 0,4. 0,4 dikalikan 100% sama dengan 40%. Berarti dapat dilihat dari rumus perhitungan tersebut, puskesmas yang melaksanakan program deteksi kanker payudara dan leher rahim tersebut hanya 40% dari 100%. Jadi bisa disimpulkan kinerja puskesmas dalam menangani kasus ini belum maksimal, belum 100%, dan dapat ditingkatkan lagi. Nama saya Suruli Handayani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang 2 penjelasan, yaitu nominator dan denominator. Nominator adalah jumlah seluruh puskesmas yang melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada wanita usia 30-50 tahun atau wanita yang pernah berhubungan seksual. Mengapa dideteksi kepada wanita yang pernah berhubungan seksual? Karena wanita yang telah berhubungan seksual akan terserang infeksi penyakit menular yang berakhir pada kanker di vagina. Bukan berarti wanita yang belum pernah melakukan berhubungan seksual itu tidak kena kanker vagina, tetapi akan lebih kecil resikonya jika wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang kedua, denominator. Denominator adalah seluruh jumlah puskesmas atau seluruh orang yang terinfeksi dan beresiko terdampak penyakit. Demikianlah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.